Kalau ini ada pas yang ini ngambil aja ya. Al-Fatihah. Biniyati Allah yaftahu alaina quluban arifin wa yufaqqihuna fid din warzuqna kamalan ikhlasi wal yaqin wa biniyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwassilu thawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasidina fil 'ilmi minal muhadditsina wal mufassirin wal fuqaha fid din. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المصلى إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى خطرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Hifayatul Akhyar. Ya, pada pagi hari ini kita akan memasuki yaitu bab tentang bagaimana cara menyamak kulit bangkai. Ya, baik kulit bangkai yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Yaitu pada halaman 13 yang megang buku baris ke-9 dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Al hayawanu alladhi yanjusu bil mauti idza dubiga jildahu yadhuru bid dibaghi sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghayruhu. Wal aslu fi dzalika haditsun Maimunah radhiyallahu anha haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahharuhu al-ma' wal qarru rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasanun wallahu a'lam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana ya kita ini menyamak ya kulit yang diambil dari bangkai. Ya, bangkai yang dimaksud sini adalah ya bangkai itu kan kalau namanya binatang bangkai itu yang tidak dengan disembelih secara Islami. Ya kan, kalau disembelih secara Islami itu lain lagi. Itu udah jelas. Ya, saat kita ngorban itu kan itu ada kulit kambing, ada kulit sapi, ya, itu jelas kulitnya itu kan bisa diapain? Ya, dimanfaatin, ya, entah itu bikin nanti kalau ada orang namanya buka usaha bikin apa namanya kerupuk kulit, ya, dan yang lainnya, ya. Nah ini ada kulit, ya, tapi kulitnya ini, ya, berasal dari binatang yang apa ya? Udah jadi bangkai. Bukan dengan cara disembelih yang secara Islami. Ya, nah bagaimana ini kita bisa mengambil manfaatnya dari kulit bangkai yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita lihat sini. Wa juludul maitati ya tadhuru bid dibaghi. Ya, semua kulit bangkai ya tuh tadhuru bid dibaghi. Ya, akan menjadi suci atau bersih dengan cara disamak. Ya, apa sih samak itu? Bukan samak ikan, bahasa Arab kan samakun ikan ya. Ya, samak adalah proses di mana ya kita memanfaatkan ya kulit bangkai tadi. Ya, yang mana kulit tersebut bisa diapain? Diambil manfaatnya. Ya. Tuh, baik nanti itu kulit untuk dijadikan ya alat-alat seperti ya ada tas kan, tas dari apa itu? Dari kulit buaya ya. Ada tas dari kulit apa lagi? Gesper kulit ular biasanya itu ya. Ada gesper dari kulit ular ya. Ada jaket ya. Kalau yang udah pernah ke Turki itu ada jaket yang terbuat dari kulit domba. Ya, dari Turki itu. Ya, harganya juga lumayan kalau Bapak pernah ke Turki itu. Ya. Tuh, ada yang terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau. Ya. Nah, tuh kulit-kulit yang dihasilkan meskipun tuh dihasilkan dari bangkai itu bisa menjadi apa? Suci. Artinya bisa dimanfaatkan asalkan harus sudah diapain dulu?
disamak, ya, dibersihkan atau disucikan. Tapi caranya bukan kita cuci kayak nyuci pakai air doang, bukan. Ya, nanti ada cara-caranya akan dijelaskan di sini. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita lihat tuh, namanya ada bangkai kayak bangkai sapi, ya, yang mati tuh, yang belum lama ada penyakit apa namanya sapi itu? Hah? Ya, akhirnya tahu-tahu celeng jatuh dan gitu ya. Ya, itu kan kalau dagingnya ya oke lah, kita nggak boleh makan, ya kan? Tapi untuk apa ini kulitnya nih, ya, jangan dibuang ataupun jadi bangkai semuanya tuh, ya. Nah bisa kita manfaatkan untuk kulit yang ya dihasilkan dari bangkai sapi tadi, tapi caranya tadi harus diapain? Disamak dan lebih dahulu. Nggak bisa langsung kita kulitin kemudian kita ambil kita jadiin beduk contohnya, ya, kita jadiin apa namanya itu tas, ya. Nah, itu nggak bisa. Secara Islam itu harus diapain? Dilakukan apa namanya? Samak terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan kulit tersebut, ya, itu. Illa jildal kalbi. Nah, terkecuali kulit yang dihasilkan dari kulit apa? Al-kalbi, maaf, dari kulit anjing, ya, wal khinzir, atau kulit yang dihasilkan dari apa? Dari babi, ya. Kenapa? Karena kan yang namanya anjing dan babi ini asal hukumnya memang udah hewan yang apa? Yang najis, ya. Ada hewan yang haram dimakan tapi tidak najis, ya. Ada hewan yang jelas nggak haram dimakan dan nggak najis, ya kan? Kalau anjing sama babi jelas secara hukumnya memang apa? Tuh hewan kedua-duanya adalah hukum yang dihukum sebagai hewan yang najis. Makanya ya dia disembelih aja buat kita orang Islam, ya nggak boleh kita makan, apalagi udah jadi apa ya? Bangkai. Ya, nah kalau udah jadi bangkai ya jelas ya tuh, yang namanya anjing ataupun babi nggak bisa kita ambil untuk kita manfaatkan kulitnya itu, ya. Tapi sekarang banyak Pak, ya. Kadang-kadang kita kan umat Islam banyak yang tertipu, ya. Kenapa? Ada tuh, ya, alat-alat yang dibuat dari kulit babi banyak sekarang, ya. Itu dari anjing, ya kita nggak tahu, kalau nggak tahu judulnya kan nggak dosa, ya kan? Nah, orang nggak tahu, ya kan, bedaannya dia tahu, ya. Ada orang bikin apa namanya kopiah peci, ya, dari kulit babi dipakai buat sholat, ada nggak? Hah? Nggak boleh, ada, tapi ada, ya. Di mana? Kalau saya sebutin ya ntar jadi fitnah kan, ya. Tapi ada, ya. Kenapa? Karena itulah orang ketika mencari duit, ya, mereka itu apa? Menghalalkan berbagai macam cara. Yang penting untuk mendapatkan keuntungan. Padahal ini adalah suatu jual beli yang dikatakan jual beli dalam sifatnya itu dalam fikih namanya bai'ul gharar, jual beli nipu. Ya, si konsumen nanya, si pembeli nanya, ini kulit apaan nih Bang? Kulit kambing katanya. Ya, jangankan itu Pak, ya, di zaman sekarang aja itu, ya, banyaklah. Ya, kita mengkonsumsi itu yang kita nggak tahu, kita konsumsi daging apa? Ya, daging binatang-binatang haram tadi itu. Ya, kalau tadi kan saya bilang judulnya kalau kita nggak tahu nggak masalah. Tapi kita harus ada yang namanya ikhtiar, berhati-hati, jangan terlalu apa? Nafsu, apalagi gampang ataupun ya pengen mencicipi makanan-makanan yang ada di jalan ataupun di mana saja. Kita harus tahu kehalalan ya daging tersebut. Baik. Wa ma tawallada minhuma, ya, baik, ya, hewan yang dilahirkan dari keduanya, ya, ada anak anjing, anak babi, ya, au min ahadihima, ataupun dari yang salah satunya. Karena sekarang ada Pak namanya hewan yang halal dimakan dikawin sama hewan yang haram dimakan. Ya, yang lagi banyak ramai sekarang ini apa? Kambing yang namanya biri-biri. Ya, itu dikawinin sama babi. Banyak apa? Banyak sekarang. Itu sepintas kalau kita nggak teliti, ya, itu biri-biri kalau dicukur pala rambutnya itu, ya,
Itu seperti apa tuh? Seperti babi. Ya. Nah, tuh hewan, meskipun dia hewan itu awal asalnya adalah biri-biri, ya, tapi ketika dikawinkan dengan babi, babi itu adalah apa? Haram. Nah, nanti itu kalau dijadiin kurban ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu dikawinkan dengan hewan yang asalnya adalah hewan yang haram dimakan. Jangankan itu, nih, wa may yatawallad min ahadihima aw ahaduhuma tuh. Ya, yang dihasilkan dari anaknya aja nih nggak boleh. Ya, silakan bapak searching di internet. Ya, banyak sekarang ya tuh yang namanya kambing biri-biri itu biri-biri diapain? Dikawinkan dengan babi. Tingginya hampir sama. Ya, tuh. Ini hati-hati. Jangan sampai kita apa? Ya, tertipu. Ya, jadi saya katakan tuh biri-biri kalau dipotong rambut depannya itu udah persis kayak babi. Ya, dia bilang oh ini biri-biri, katanya bukan. Padahal ini adalah hasil kawin silang antara babi dengan apa? Dengan biri-biri. Tuh, kayaknya kalau kita nggak tahu Pak, saat nanti ada hari raya Idul Adha mau beli hewan kurban, kita jangan sok-sokan dah. Mendingan kita suruh orang yang apa? Yang ngerti. Ya, yang tahu untuk nih hewan sebenarnya hewan hasil dari kawin benar-benar antara kambing sama kambing atau ya dengan apa? Dengan babi. Ya, banyak sekarang itu. Seperti kucing aja sekarang tuh, kucing banyak dikawinin sama anjing yang kecil-kecil tuh. Ya kan? Ada anjing yang konten-konten tuh kan, yang kayak kucing tuh. Ya, itu banyak dikawinin sekarang. Ya. Nah, itu gimana tuh? Itu padahal kucing memang haram dimakan dagingnya. Tapi dia nggak najis. Tapi kan anjing bagi kita alamat Syafi'i ya adalah hewan yang apa? Yang najis. Nanti kalau kita pegang jadi apa itu? Jadi najis. Padahal hanya sekedar apa ya? Sekedar kawin. Ya. Nah, gimana kalau orang Islam kawin sama orang kafir? Gimana coba? Ya, ini naudzubillah min dzalik. Ini akan menjadi suatu apa? Ya, bala ataupun musibah. Ya, gitu. Al-hayawanul ladzi yanjusu bil mauti. Ya, hewan-hewan yang najis ya, itu yang mati itu ya. Jadi hewan yang najis itu karena mati. Kenapa? Karena matinya bukan dengan cara diapain? Disembelih secara Islami. Tuh, ya. Iza dubigo ya jilduhu yatbul bitibak, maka tuh kulit yang ya dihasilkan dari bangkai hewan yang mati tadi itu akan menjadi apa? Akan menjadi suci. Ya, artinya apa? Kulitnya saja untuk diambil manfaatnya. Tadi untuk dijadikan alat apa kek? Yang penting apa? Yang penting itu setelah dilakukan apa? Samak terlebih dahulu. Ya. Sawaun fi zalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Ya. Sekalipun tuh kulit bangkai tadi dihasilkan dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ataupun hewan yang dihasilkan dari apa? Yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kayak tadi itu. Kita orang Islam boleh gak makan ular? Boleh gak makan ular kita? Kenapa nggak boleh? Hah? Ular ada taringnya. Ya. Kenapa coba? Ya kalau kita orang dulu belajar kenapa ular nggak boleh kita makan orang Islam, karena dia hidup di dua alam gitu kan. Ya, bisa di darat, bisa di air. Jadi yang gampang ya. Ya, kenapa ular nggak boleh? Nah itu tuh. Tapi sekarang banyak orang jual daging ular. Ya, dengan alasan katanya daging ular akan apa? Sebagai mukawi. Apa itu mukawi kalau bahasa kita? Doping. Ya, apalagi orang laki kalau pengen strong katanya banyakin makan daging ular. Ya, orang pacaran nanti nggak makan daging ular. Ya, pengen strong, pengen kuat katanya apa? Konsumsi daging ular yang banyak. Ya.
Dari mana? Jangankan daging ular sekarang Pak, zaman sekarang daging orang aja diapain? Diembat, ya, disate itu kata Kiai Muhammad Amin, ya, daging orang naudzubillah min zalik. Udah kayak apa tuh? Ya, zaman jahiliyah aja dulu orang nggak ada makan daging orang Pak. Ada nggak zaman jahiliyah makan daging orang? Nggak ada. Orang dibunuh iya, perempuan dibunuh iya, ya, tapi nggak dimakan. Ya, nah orang sekarang anak-anak bayi yang kecil-kecil dagingnya itu ya disembelih, dagingnya dimakan dengan alasan apa tadi? Untuk apa? Mukawi juga sebagai doping penguat katanya. Ya, itu kan haram dimakan tuh. Ya. Manusia kan makhluk yang apa? Suci, tapi dagingnya bukan untuk diapain? Dimakan lah. Kalau daging manusia Pak boleh dimakan nih, yang paling ketakutan yang gemuk-gemuk pada. Ya, kalau saya mah kurus, kayak takut saya, orang gak bakal potong saya. Yang gemuk-gemuk nih, kayak Muhammad Amin yang gemuk itu, lagi itu jadi sasaran duluan itu. Kenapa? Ya, karena dagingnya enak, dagingnya banyak. Ya, nah orang kan pengen kurban aja cari kambing atau sapi atau kebo yang apa? Yang gemuk, emang cari yang kurus? Agak, emang orang kita. Ya, tuh, alhamdulillah, kayak bapak nih gemuk nih, bang sasaran awal nih Pak. Ya, karena gemuknya itu dagingnya banyak, tapi alhamdulillah kagak jadi. Nabi Allah Ibrahim menyembelih siapa? Putranya yang berismail, yang bernama Nabi Allah Ismail, ya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan seekor kambing, ya, domba yang sangat besar. Untung enggak jadi, coba kalau jadi Pak. Ya, habis kita jadi sasaran orang tua kita, ya. Baik. Ya, wal aslu fi dzalika hadisun Maimunah radhiyallahu anha. Ya, wal aslu maksudnya dalil ataupun argumen yang menjelaskan tentang sucinya kulit bangkai, ya, setelah disamak itu, ya. Di sini ada hadis yang sanadnya dari Maimunah radhiyallahu anha, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha, mengenai apa? Bangkai kambingnya. Syat itu kambing. Apa itu? Kata Nabi, lau akhadtum ihabaha fa, seandainya kalian kalau mau ambil, diambil apanya? Ihabaha, kulitnya. Ya, itu kan kambingnya Maimun tuh udah jadi bangkai, ya. Tadinya para sahabat bilang nih sayang banget nih, kambingnya apa nih? Ya, udah mati. Ya, makanya Nabi bilang apa? Lau akhadtum ihabaha, kalau kalian pengen ambil apanya? Kulitnya saja. Ya, tuh. Faqalu, para sahabat bilang innaha maitatun. Ini kambing nih udah jadi apa? Jadi bangkai ya Rasulullah. Ya, bukan mati karena lantaran disembelih, tapi apa? Ya, tapi matinya adalah ya tidak disembelih atau dengan tidak normal, maka jadi apa? Jadi bangkai. Ya, jangan jauh-jauh Pak, orang kalau salah buatan nyembelih aja itu binatang, kambing, sapi, kerbau bisa jadi apa? Bangkai. Ya, kan banyak kejadian tuh di masjid atau musola, ya, orang penyembelihnya itu yang kurang ahli dalam menyembelihan itu, ya apa tuh? Ya, akhirnya jadi apa tuh? Jadi bangkai. Tapi kadang-kala orang kita kan ngapain? Maaf, gampangin, udah potong aja terusin. Nggak boleh, kan ada aturannya. Ya, kalau itu kan syarat memotong hewan saat kurban ataupun apapun namanya, ya kan minimal putus itu apa? Ya, 2 urat minimal. Ya, terutama yang mana nih? Yang paling tengah terutama itu. Ya, tuh. Kalau belum ada yang putus tuh urat ya belum apa? Belum bisa, makanya nanti akan menjadi mati. Tapi matinya karena apa? Kehabisan darah, makanya bakal jadi bangkai. Itu kita harus apa? Benar-benar perhatikan bagaimana tuh hewan yang kita korban atau orang lain korbankan, amanahkan kepada kita, tidak akan menjadi bangkai. Kita cari orang-orang lah yang ahli dalam apa? Hal memotong. Ya, itu. Makanya saya katakan, ya, dalam hal memotong bukan karena bisanya. Ya, nah dia ini tahu atau tidaknya tentang fikih masalah apa? Memotong. Ada masalah. Ya, sih.
Ya. Jadi ketika para sahabat ya mengatakan, ya Rasul, ini kambingnya ini sudah menjadi bangkai. Ya, itu kenapa engkau suruh ambil apanya? Kulitnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yutahharuhul ma wal qarad. Ya, tuh. Bersihin tuh ya kulit bangkai kambing tadi dengan apa? Dengan air wal qarzu. Wal qarzu ini kalau kita artikan ada daun yang buat masak, daun apa namanya itu? Ya, enggak sebut-sebut. Kalau kita bilangnya daun-daun inilah yang buat masak tuh yang selalu ada kalau kita masak. Apalagi buat nasi uduk. Daun salam. Ya, daun salam itu. Ya. Itu dan salam itu manfaatnya luar biasa itu. Ya, di antaranya bisa digunakan buat apa tuh? Ini buat menyamak kulit bangkai tadi. Ya. Kata Nabi, kalau kamu pengen ambil kulit bangkai kambing tadi, udah kamu bersihin aja. Ya, pakai air dan pakai apa tuh? Daun-daun yang tadi itu. Yaitu di antaranya adalah daun salam. Maka itu akan bisa diambil manfaatnya dan bisa digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik itu untuk tas, sabuk, ya, buat peci, buat baju, buat dompet, ya. Itu insya Allah akan menjadi manfaat buat siapa? Buat kita selaku manusia. Ya. Nah, dari sini Pak kita lihat bahwasanya Islam itu sangatlah luar biasa. Ya, memberikan jalan-jalan keluar untuk apa? Memanfaatkan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Di antaranya adalah kulit yang dihasilkan dari bangkai, baik itu hewan ini bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan. Ya. Nah, Bapak sekalian, tadi dipesan cuma setengah jam. Ya udah setengah jam lewat 3 menit. Ya, mohon maaf dah karena guru kita sudah datang. Ya, sedikit saja kita pelajari, yang penting sedikit kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, bisa kita amalin, kemudian kita ajarin kepada orang lain yang belum tahu. Ya, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita ikuti